Selamat malam pemirsa, senang sekali Headline Malam kembali hadir kali ini bersama saya, Rusmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Pengusaha dan sopir bus angkutan penumpang tolak lewati jalan tol Samarinda Balikpapan karena terlalu mahal. Pemkot Balikpapan lakukan rapid test massal di 34 kelurahan lewat puskesmas. Pengakuan datang dari pengusaha bis angkutan umum Arapat Jaya Ambo Dale. Kehadiran jalan tol Balikpapan Samarinda tidak membuat para sopir bis memindahkan rute perjalanan Balikpapan Samarinda. Para supir bis tetap menggunakan jalur arteri lama Jalan Soekarno-Hatta. Selain karena tarif masuk jalan tol mahal sekitar Rp113.000 sampai Rp125.000 untuk sekali jalan. Perlu mungkin dievaluasi kembali ya. Nah, dengan adanya timbulnya begini, kami memilih lebih jalan yang biasa tidak bayar. Kita jalan yang biasa yang sering dilakukan itu ya lewat bawah jalan. Ya. Sebenarnya menguntungkan kita mengurangi waktu. Menang waktu, menang BBM. Tapi kalau dihitung BBM itu juga tidak signifikan. Kalau kita itu untuk BBM dikompensasikan ke sana juga tidak menguntungkan. Jadi makanya kita lebih jalur biasa aja lewati. Ini yang terjadi sekarang ini. Jadi sopir-sopir itu nggak ada, karena itu beban sopir. Harga tiket bis tanpa AC Samarinda Balikpapan Rp30.000. Jika sopir bis tidak ditarik biaya jalan tol tanpa ada kenaikan tarif tiket, maka sudah pasti para sopir keberatan. Menurut Ambo Dale, pemerintah harus mulai memikirkan soal tarif tiket bis ini, sehingga kemungkinan nantinya ada bis yang rute jalan tol dan ada rute jalan lama. Membebankan kepada penumpang. Nah, kalau dibebankan penumpang, pasti hilang penumpangnya. Nah, pertama dia memilih alternatif cara lain. Nah, ini yang sedikit, jadi bukan diuntungkan, tapi menyulitkan gitu. Mereka mungkin bisa saja dapat jawabannya, tapi menyulitkan. Nah, sementara kita sebagai pengusaha transport namanya jasa. Jasa itu pelayanan. Nah, kalau kita tidak bisa memberikan pelayanan yang bagus terhadap masyarakat, kita ditinggalkan masyarakat. Nah, inilah yang sekarang yang menjadi pertimbangan kita. Ini namanya mundur salah, maju salah. Sopir bis Arapat Jaya yang ditemui wartawan Kaltim TV juga melontarkan pandangannya soal tarif tol yang memberatkan para sopir. Kalau tidak ada kenaikan tarif bis, dia memilih tetap di jalan lama. Tarif tol? Ya, tarif tol. Kalau tarif tol kan kayaknya tarifnya itu kayaknya masih agak berat gitu. Kalau misalnya kita pembayarannya tol memang telah agak mahal kan, kita pasti kembali ke jalur yang lama. Kalau kita, apalagi penumpang kita kan cuma berapa aja, kapal non AC kan cuma 30.000. Nah, kita paling enggak kita harus potongkan bayar tolnya kan, kalau kayak bis kan 75.000. Nah, itu kita belum tahu lagi kita sama bos nanti bagaimana kita ngomongin nanti kan, apa dibebankan supir kah? Kalau beban supir, tadi kan saya ngomong, saya ambilkan potongan harga ini dari penumpang, kita ambil 3 orang. Kan tarifnya kan tarif standar kayak non AC kan 30. Dia membani agak banyak lah membani. Bis Arapat Jaya sendiri belum mengoperasikan armadanya, walau pemerintah sudah membuka pelonggaran aturan arus keluar masuk antar kabupaten. Menurut Ambo Dale, pihaknya masih menunggu suasana memungkinkan karena saat ini masih sedikit warga yang bepergian keluar kota. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Sepanjang Sabtu pagi, tim gugus tugas COVID-19 Kota Balikpapan menggelar rapid test massal di 34 kelurahan yang ada di Balikpapan. Di setiap puskesmas yang ada sebanyak 60 orang yang dilakukan rapid test. Rapid test massal ini dilakukan lantaran dalam beberapa hari terakhir ini angka pasien positif di Balikpapan terus bertambah dan kini jumlahnya telah mencapai 120 pasien.
Dengan adanya rapid test ini diharapkan pemerintah dapat melakukan deteksi dini terhadap warga yang reaktif COVID-19. Gugus Tugas COVID-19 Kota Balikpapan melakukan monitoring ke 27 puskesmas yang secara serentak melaksanakan rapid test massal. Setiap puskesmas mendapat kuota untuk 60 orang warganya, sehingga di total untuk 34 kelurahan kita hari ini menyelenggarakan 2040. Kita semakin melakukan tracing, ya, melakukan testing begitu untuk mengetahui untuk semakin rapid banyak, semakin kita bisa mengindikasi warga ya, supaya ini kita penanganan COVID-nya bisa lebih cepat, lebih masif gitu. Dari 27 puskesmas yang melaksanakan rapid test ini, seluruhnya berjumlah 2040 rapid test yang merupakan bantuan dari Provinsi Kalimantan Timur. Hasil rapid test sendiri baru bisa diketahui pada minggu esok. Hal ini karena merupakan pemeriksaan massal. Muhammad Idris laporkan dari Balikpapan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Aktualnya, pembagian rapot semester genap siswa sekolah dasar dimulai hari Jumat 19 Juni. Namun pihak sekolah mulai berinovasi menghindari adanya keramaian dengan memecah pembagian rapot sejak hari Kamis. Ini terjadi di Sekolah Dasar Negeri 11 di Jalan Grilya, Kelurahan Mugirejo, Samarinda. Pembagian rapot lebih awal karena pihak sekolah tidak mau mengambil risiko terjadinya kerumunan yang berpotensi menjadi klaster penyebaran virus corona. Bahkan ada aturan lain seperti hanya orang tua yang diizinkan datang ke sekolah dan menggunakan masker. Sekolah juga menerapkan protokol kesehatan seperti wajib mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh orang tua yang datang mengambil rapot. Pembagian rapot ini di sekolah sudah dianjurkan atau acuan kami pegang dari Dinas Pendidikan. Tidak boleh berkumpul karena COVID kan, jadi kami batasi yang mengambil ke sekolah ini hanya beberapa orang tua saja. Dari jam 9 itu pembagian rapotnya untuk kelas 2 sampai dengan jam 10 bergantian. Kalau siswanya 28 itu dijadikan 2 shift. Pembagian pertama jadi dari jam 9 sampai jam 10 itu sebanyak 14 orang, tapi bergantian, tidak boleh bergerombol. Jadi mengambilnya secara bergantian, hanya orang tuanya saja, siswa atau anaknya di rumah, berada di rumah. Di sekolah dasar lainnya ada juga pembagian rapot dilakukan 2 hari, yakni dimulai pada hari Jumat dan Sabtu. Semua pengelola sekolah sudah menyiapkan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan dan alat pengukur suhu tubuh. Tim Kaltim TV melaporkan. Berapa total anggaran yang diperlukan KPU Samarinda belum terjawab. Meski tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Samarinda sudah dibuka kembali setelah mandek selama 3 bulan lebih. Kesepakatan mengenai anggaran antara KPU, DPRD, dan pemerintah kota belum deal juga. Awalnya ancer-ancer anggaran sebelum COVID-19, KPU memproyeksikan angka 74 miliar rupiah.
Namun Pemkot Samarinda belum setuju dan meminta rasionalisasi. Angka hasil rasionalisasi belum disepakati, tapi tiba-tiba muncul pandemi COVID-19 yang menghentikan semua tahapan kerja KPU. Kini KPU menghitung ulang biaya menyesuaikan protokol kesehatan karena ada biaya baru seperti pengadaan alat pelindung diri atau APD bagi penyelenggara pilkada. Dari perhitungan ulang ternyata untuk APD saja diperlukan tambahan sekitar 5 miliar rupiah. Selain penambahan biaya untuk APD, biaya operasional tempat pemungutan suara juga naik. Semula sebelum pandemi disepakati 1.582 TPS. Tapi setelah pandemi sesuai protokol kesehatan jumlah TPS menjadi 2.028. Kalau TPS yang kita siapkan itu ada 2028 TPS. Karena kemarin sebenarnya ada 1.582 kita petakan awal. Tapi karena ini pemilu di tengah COVID ini dibatasi pemilih per TPS itu cuma 500, maka ada penambahan jumlah TPS. Dwi Haryono mengatakan KPU Samarinda sudah melanjutkan tahapan yang sempat tertunda. Selain melantik tenaga petugas di kecamatan, juga melanjutkan verifikasi calon perseorangan. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Usai rapat dengar pendapat atau RDP dengan Bank Indonesia, perwakilan Kaltim dan Badan Pusat Statistik, Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim Feridiana Hurakwang mengungkapkan situasi Kaltim setelah dilanda pandemi COVID-19. Jadi tadi kita mendapat gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur ini cukup memprihatinkan. Untuk triwulan pertama itu baru pertumbuhan ekonominya baru 1,27%. Ini triwulan pertama untuk tahun ini. Belum jika kita bandingkan dengan tahun 2019, triwulan pertama itu pertumbuhan ekonominya 4,77%. Hal yang paling besar yang mempengaruhi rendahnya pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur karena memang kita terlalu mengandalkan sumber daya alam dari batubara. Jadi dengan COVID ini terjadi penurunan yang sangat luar biasa, terutama terhadap penjualan batubara kita. Informasi itu diterimanya dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Tutuk Cahyono dan Kepala BPS Kaltim Anggoro Dwi Cahyono. Selain menyampaikan persoalan ekonomi dan data-data warga terdampak, juga dibahas upaya pemulihan ekonomi setelah memasuki masa new normal. Iya, sebagai anggota Dewan ya, saya sebagai wakil rakyat sangat menyayangkan juga lambatnya kinerja dari pemerintah, terutama membantu UMKM. Artinya 91,24% UMKM di Kalimantan Timur belum mendapat bantuan sosial, terutama untuk bantuan listrik dan perpajakan. Ini yang cukup mengecewakan kita dari hasil yang disampaikan. Sedangkan anggaran yang sudah disisihkan untuk itu kan sudah disiapkan sudah kita setujui bersama, bahkan dari 388 sekarang menjadi 500 miliar. Masih banyak yang belum terrealisasi ya? Belum terrealisasi. DPRD Kaltim sebagai bagian pemerintahan, menurut politisi dari PDI Perjuangan itu, tidak tinggal diam dengan situasi yang sedang terjadi. Dia segera menyampaikan kepada pemerintah agar dilakukan langkah-langkah Pemprov Kaltim dalam upaya pemulihan ekonomi. Tim Kaltim TV Heriman melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako.
untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Pancasila! Kampanye Gemar Makan Ikan digelar tiap tahun sejak tahun 2004. Penggagasnya adalah KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan melibatkan semua daerah. Untuk tahun 2020 di Kota Samarinda, anggota DPR RI Budi Satrio Jiwandono mensponsori kegiatan itu dengan melibatkan instansi daerah seperti Dinas Perikanan. Di samping itu, kegiatan ini juga digagas oleh dana aspirasi dari Bapak Satrio Jiwandono, Budi Satrio Jiwandono, anggota DPR RI dari Komisi 4. Jadi beliau yang antusias mendukung kegiatan ini melalui aspirasi beliau di Kota Samarinda. Kebetulan Pak Sudrajat Budi Satrio Jiwandono ini adalah dapil Kaltim. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana ikan segar menjadi andalan tiap acara kampanye Gemar Makan Ikan. Tahun ini, lantaran ada pandemi COVID-19, panitia melakukan inovasi menjadikan bahan ikan segar diolah menjadi makanan yang siap saji dan awet. Di antaranya adalah mengolah bahan ikan menjadi nugget, bakso, dan makanan kering lainnya. Sebanyak 500 paket makanan hasil olahan ikan dibagikan untuk kalangan anak-anak, stunting, dan kelompok yang membutuhkan lainnya. Sayangnya lantaran Budi Satrio tidak bisa hadir, padahal anggota DPR RI itu menjadi penggagasnya melalui dana aspirasi. Kehadirannya diganti oleh Ketua Partai Gerindra Kalimantan Timur Andi Harun. Bapak Budi Satrio Jiwandono selaku tenaga ahlinya yang ada bahwa beliau menyerahkan ada aspirasi untuk Kota Samarinda itu adalah program Gemar Makan Ikan. Nah, Gemar Makan Ikan ini terdiri untuk hari ini itu adalah ikan olahan yang di mana ikan olahan tersebut diambil dari UKM-UKM yang ada sehingga kita bisa hidup. Apalagi masa pandemi ini kan jujur aja selain kesehatan adalah pangan. Nah, pangan adalah kehidupan kita. Nah, beliau dengan program ikan ini bisa membuat supaya masyarakat kita khususnya Samarinda bisa hidup lah. Kepada wartawan, Andi Harun menyampaikan alasan mengapa kampanye Gemar Makan Ikan itu menjadi pilihan topik dari anggota DPR RI Partai Gerindra Budi Satrio Jiwandono. Kita harus menjadi bagian dari pihak yang mengkampanyekan, mendorong terus agar gemar makan ikan. Karena ikan ini sangat bermanfaat bagi sumber protein serta untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dan tadi dari Kementerian KKP mencontohkan bagaimana kemudian Jepang sebagai negara yang tingkat konsumsi ikan di negaranya membuat pertumbuhan anak-anak itu menjadi lebih tinggi, bermanfaat bagi perkembangan tubuh. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan.
BMKG Balikpapan menghimbau warga Kota Balikpapan untuk waspada. Pasalnya, di pertengahan bulan Juni, Kota Balikpapan akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Hal ini dikarenakan Kota Balikpapan tengah mengalami puncak musim hujan. Sementara itu, pertengahan Juli mendatang, Balikpapan akan memasuki musim kemarau. Terus kecenderungan hujan kita juga terjadi di antara pagi, malam hingga subuh hari. Seperti itu. Intensitasnya boleh tahu Mas, kisaran berapa Mas biasa Mas? Untuk beberapa 3 hari ke depan ini kita perkirakan antara sedang hingga lebat, seperti itu. Dan itu bisa terjadi 1 minggu ke depan? 2 atau 3 hari ke depan, seperti itu. Terus kita memperkirakan di pertengahan bulan Juli nanti kita udah masuk musim kemarau berdasarkan perkiraan kita. Jadi kita waspada ke teman-teman karena di musim transisi ini biasanya terjadi angin. Kalau ada orang ini bilang angin puting beliung atau angin. Di masa transisi antara musim hujan dan kemarau juga patut diwaspadai pasalnya angin cukup kencang dan ombak mencapai 0,5 meter hingga 2 meter dan cukup berbahaya bagi nelayan terutama di kawasan Selat Makassar. Dari Balikpapan, Muhammad Idris melaporkan. Masih bersama saya Rosmi Rahma, pemirsa, kembali kami sampaikan 2 berita utama Kaltim hari ini. Memasuki masa new normal, pasar-pasar di Samarinda ramai lagi. Seorang lurah Kota Balikpapan melakukan isolasi mandiri setelah mendapat hasil rapid test reaktif. Di Pasar Segiri Kota Samarinda akhir pekan tadi, harga komoditi bawang merah maupun bawang putih mengalami penurunan. Menurut para pedagang, turunnya harga bawang merah mencapai Rp40.000 per kilogram lantaran produksi melimpah di daerah asalnya di Pulau Jawa dan Sulawesi. Terjadinya overproduksi sementara permintaan pasar tetap membuat harga jatuh. Selain ada komoditi yang turun harga, ada juga yang naik, yaitu daging ayam. Di Pasar Segiri, harga per ekor ayam potong mencapai Rp60.000–70.000. Para pedagang mengaku tidak tahu kenapa harga ayam bisa melonjak. Penurunannya sendiri sejak kapan? Penurunan harga ini setelah Lebaran, misalnya 2-3 minggu, 1-2 minggu setelah Lebaran. Ayam sekarang naik apa turun? Naik, betul. Naik banget ya Bu. Dari berapa Bu? Dari 20 naik sekarang 33. Jadi 33? Iya. 33 per ekor? 32 gitu aja. Itu per ekor? Kiloan. Oh, kiloan? Iya, kiloan. Itu Ibu tahu nggak kenapa bisa naik? Nggak tahu kita persoalan apa. Kita ini cuma diantarkan aja. Oh, diantarkan. Dari pengepul ya, nggak tahu kita. Ibu pengepulnya dari mana Bu? Orang di sini juga bosnya. Itu boleh. Dari Juanda tadi. Dari Juanda. Kesini cari apa Bu? Cari ikan. Cari ikan. Tadi lihat-lihat ayam tadi gimana Bu harganya Bu? Harganya lumayan tinggi masih sih. Lumayan tinggi ya. Nah, dari berapa ke berapa Bu kira-kira? Kemarin tuh masih harga 45 yang besar, sekarang sudah 60. Sekarang? Ya, sudah 60. Sekarang 60 Bu ya? Iya. Ya kembali normal kayak biasa. Kembali lagi lah yang gede itu jangan sampai ke itu. Ini untuk ayam itu konsumsi sendiri atau jualan Bu? Sendiri. Ya? Terlepas dari terjadinya fluktuasi harga komoditi kebutuhan rumah tangga, para pedagang merasa senang karena pasar-pasar di masa pandemi COVID-19 sudah ramai pembeli kembali. Tim Kaltim TV melaporkan. Lurah Telaga Sari, Balikpapan Kota dinyatakan reaktif saat mengikuti rapid test massal Sabtu lalu. Kini untuk memastikan apakah lurah tersebut positif atau negatif, lurah tersebut melakukan tes PCR dan melakukan isolasi mandiri. Staf Kelurahan Andri Amrullah mengatakan, untuk pelayanan hingga kini tetap berjalan seperti biasa, hanya saja terdapat pembatasan bagi masyarakat yang akan mengurus sesuatu di kantor kelurahan tersebut. Bahkan seluruh staf juga meningkatkan pengamanan diri, yang sebelumnya hanya mengenakan masker, kini menggunakan sarung tangan dan face shield. Pada hari Sabtu, informasi yang saya dapat dari Pak Lurah, Bapak melakukan rapid test di Puskesmas Kelurahan Telaga Sari.
dan hasilnya adalah reaktif. Setelah itu Bapak melakukan isolasi mandiri. Hari Minggunya Bapak melakukan lagi rapid test kedua di Puskesmas Gunung Bahagia, dan alhamdulillah hasilnya no reaktif. Pada hari ini, hari Senin, Pak Lurah melakukan lagi swab untuk meyakinkan apakah ini positif atau tidak di Rumah Sakit Umum Daerah. Lebih lanjut, Andri mengatakan lurah yang reaktif tersebut diduga usai kontak erat dengan salah satu warga yang mengurus keperluan di kantor kelurahan, dan saat hendak pergi keluar kota, warga tersebut dinyatakan positif COVID-19. Dari Balikpapan, Muhammad Idris melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.